Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ahmad Rianto Karimatullah, Notar 1902-002, kelas MTJ 2.5. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas video singkat tentang survei home interview dan permodelan bangkitan berdasarkan tugas yang telah diselesaikan kemarin. Untuk video selengkapnya, mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang survei home interview. Survei wawancara rumah tangga atau biasa dikenal survei home interview merupakan survei yang dilakukan dengan cara wawancara ke rumah-rumah. Survei ini mempelajari tentang pola perjalanan dengan mempelajari asal dan tujuan perjalanan yang digunakan sebagai informasi utama dalam proses perencanaan transportasi. Maksud dari pelaksanaan survei home interview ini adalah untuk melakukan wawancara yang dilakukan terhadap penduduk atau masyarakat yang berada di suatu wilayah atau rumah, sehingga kita dapat mengetahui segala kegiatan dan aktivitas masyarakat tersebut dan mendapatkan data lapangan yang sesuai dengan kebutuhan angkutan guna mengetahui dan menemukan permasalahan yang ada di daerah studi. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mendapatkan data lapangan pada saat sekarang dan mengetahui permasalahan di daerah tersebut. Dalam pengumpulan data ini, karena dalam masa pandemi COVID-19, maka survei home interview atau wawancara rumah tangga ini dilakukan dengan cara online, yaitu menyebarkan link Google Form yang kemudian disebar ke rumah tangga yang akan diwawancarai. Kemudian data yang diperoleh merupakan data kelompok yang memerlukan pengolahan dan pengumpulan data pada kelompok zona yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode wawancara rumah tangga atau survei home interview. Metode survei home interview tersebut adalah kita datang langsung ke rumah salah satu warga atau tempat kita survei dan menanyakan beberapa pertanyaan. Berikut videonya. Pertama adalah memasuki rumah tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber dan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah nama dari narasumber tersebut, yang kedua umur dari narasumber, selanjutnya status dari narasumber seperti keluarga, bapak, ibu, anak, saudara, dan teman. Selanjutnya pekerjaan dari narasumber tersebut seperti PNS, Polri, dan lain-lainnya. Selanjutnya jenis kelamin, lalu asal perjalanan dan tujuan perjalanan dari narasumber. Misalnya asal perjalanan dari rumah atau dari desa A menuju ke desa B. Selanjutnya maksud perjalanan, misalnya dalam perjalanan akan kerja atau sekolah atau berbelanja dan lain-lainnya. Selanjutnya, menanyakan waktu berangkat dan waktu tiba. Contohnya, waktu berangkat jam 7:15 dan waktu tibanya itu jam 7:30. Jadi menempuh waktu 15 menit. Lalu kita akan menanyakan kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti motor, mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menanyakan pendapatan yang dimiliki narasumber tersebut. Setelah kita mendapatkan data-data pada daerah yang kita survei, selanjutnya akan melakukan penyajian data mengenai data yang telah kita dapatkan. Yang pertama adalah dengan OD matrix perjalanan tersebut, lalu yang kedua adalah presentasi dari pertanyaan yang telah kita ajukan semuanya. Selanjutnya akan kita sajikan dalam bentuk diagram presentasi agar orang yang melihat data kita mudah untuk memahaminya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pemodelan bangkitan dan tarikan perjalanan. Tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Bangkitan suatu perjalanan dipengaruhi oleh tarikan yang ada. Nah, di sini saya menggunakan sampel contoh di daerah saya yaitu Kelurahan Masrejo. Jadi, tarikan yang mempengaruhi bangkitan di Kelurahan Masrejo antara lain adanya pusat pertokoan yang kecil yang berada dekat dengan wilayah perkantoran kelurahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, sarana olahraga, dan lain-lainnya. Sementara, bangkitan berasal dari pemukiman penduduk dan perumahan yang ada di sekitar Masrejo. Akibat adanya tarikan dan bangkitan menimbulkan suatu aktivitas yang menyebabkan timbulnya suatu perjalanan. Antara tarikan dan bangkitan dihubungkan oleh suatu jaringan jalan yang dilalui oleh angkutan umum, mencangkup satu lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, dua lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi.
Selanjutnya langkah pemodelan, pembatasan daerah studi, pembuatan garis kordon atau cordon line. Yang pertama internal cordon, yaitu membagi daerah studi. Selanjutnya external cordon, yaitu membatasi daerah studi. Pembagian zona, sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama. Untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif survei, yaitu bisa dilaksanakan dengan lalu lintas atau traffic survey, asal tujuan atau origin and destination survey atau OD survey, dan juga bisa dilaksanakan dengan wawancara dari rumah ke rumah atau disebut dengan home interview survey. Di sini saya ingin menyampaikan contohnya. Ya, di sini merupakan contoh dilihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa presentasi asal perjalanan terbesar dari Perumnas 1 Mas Rejo dengan jumlah 24 perjalanan dengan presentasi 20%. Sedangkan asal perjalanan paling terkecil yaitu Pak Windah dengan 9 perjalanan. Jadi di sini Perumnas 1 Mas Rejo merupakan suatu bangkitan perjalanan. Selanjutnya untuk tujuan perjalanan, dilihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa presentasi tujuan perjalanan terbesar yaitu Perintis Kemerdekaan dengan jumlah 22 perjalanan dengan presentasi 18%. Sedangkan tujuan perjalanan yang paling kecil yaitu Perumnas 2 Mas Rejo dengan 4 perjalanan dengan presentasi 3%. Di mana Perintis Kemerdekaan merupakan wilayah eksternal Kelurahan Mas Rejo 2. Dan dapat disimpulkan bahwa Perintis Kemerdekaan merupakan zona tarikan perjalanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Adelia Rai Komang Kamarini, notar 1902005, kelas MTJ 2.5. Izin Pak, izin menyampaikan contoh simulasi wawancara home interview beserta dengan materi pemodelan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan survei home interview. Survei home interview merupakan survei yang dilakukan dengan cara wawancara ke rumah-rumah warga bertujuan untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah. Sebelum pelaksanaan survei, perlu pembuatan formulir survei dan persiapan peralatan tulis. Selanjutnya, sebelum melaksanakan survei home interview, dilaksanakan terlebih dahulu survei lokasi yang bertujuan untuk mengetahui daerah tempat tinggal yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan survei home interview. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan survei home interview. Pada tahap pelaksanaan survei, surveyor langsung turun ke lapangan ke rumah penduduk untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelum melaksanakan wawancara, surveyor menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dalam pelaksanaan survei ini. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan seperti nama, umur, pekerjaan, penghasilan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, asal dan tujuan perjalanan, maksud perjalanan, pekerjaan anggota keluarga, jumlah perjalanan, dan biaya perjalanan. Selama pelaksanaan wawancara, surveyor dan narasumber tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Setelah pelaksanaan survei home interview, dilakukan pengolahan data terhadap data-data hasil survei tersebut. Pengolahan data ini digunakan untuk mengetahui lokasi bangkitan dan tarikan pada daerah studi tersebut. Selamat sore, mohon izin Pak. Izin menyampaikan, di sini saya akan menjelaskan materi pemodelan bangkitan tarikan. Dalam perencanaan transportasi dibagi menjadi 4, yaitu bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan jenis kendaraan, dan pemilihan rute perjalanan. Trip generation merupakan tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan, dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Yang mencakup, yang pertama lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, yang kedua lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi. Selanjutnya langkah pemodelan. Pembatasan daerah studi atau pembuatan garis kordon dibagi menjadi 2, yaitu internal kordon, yaitu membagi daerah studi, dan eksternal kordon yang membatasi daerah studi. Pembagian zona sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif, yaitu dengan survei lalu lintas, asal tujuan, dan wawancara dari rumah ke rumah atau home interview.
Selanjutnya untuk sumber data. Untuk pembangkit perjalanan itu dari rumah. Untuk mengetahui bangkitan, bila dilaksanakan wawancara dari rumah ke rumah. Untuk bangkitan yang berasal dari luar daerah studi dengan survei asal tujuan, kantor, sekolah, protokol rumah sakit dengan penarik perjalanan. Untuk bangkitan, ada dua, yaitu tipe tata guna lahan menimbulkan bangkitan berbeda karena yang pertama tipe lalu lintas, yang kedua tipe modal, yang ketiga tipe waktu lalu lintas, dan jumlah aktivitas atau intensitas tinggi, sedang, ataupun rendah. Izin Pak, sekian presentasi dari materi pemodelan bangkitan tarikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, izin menyampaikan sekian pemaparan simulasi wawancara home interview beserta penjelasan tentang materi pemodelan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon izin bimbingan dan arahannya Pak. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Adila Faizah, nota 1902008, kelas MTJ 2.5. Mohon izin Pak, untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Transportasi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang survei home interview dan pemodelan bangkitan perjalanan. Berikut saya sampaikan paparan mengenai survei home interview. Home interview survey atau survei wawancara rumah tangga adalah survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data asal tujuan perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga. Tujuan dari survei wawancara rumah tangga adalah untuk mengumpulkan data 1. Karakteristik pelaku perjalanan 2. Potensi bangkitan dan atau tarikan perjalanan 3. Distribusi perjalanan 4. Maksud perjalanan 5. Pemilihan moda beserta alasannya 6. Waktu perjalanan dan ketujuh, biaya perjalanan. Untuk melakukan survei home interview, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Penentuan daerah survei 2. Pembagian zona atau wilayah survei 3. Perhitungan sampel jumlah penduduk 4. Persiapan alat survei dan pembuatan formulir 5. Pelaksanaan survei dengan melakukan wawancara ke rumah-rumah 6. Rekapitulasi dan analisis melalui pengolahan data 7. Hasil akhir atau output yang ditulis dalam bentuk laporan. Metode yang digunakan dalam survei wawancara rumah tangga ini yaitu dengan langsung ke rumah-rumah di dalam zona yang akan disurvei. Sedangkan pertanyaan yang akan diajukan telah disusun dalam formulir. Hal-hal yang ditanyakan antara lain status anggota keluarga, usia, jenis kelamin, pekerjaan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, kendaraan yang digunakan, maksud perjalanan, dan pendapatan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, metode lain yang bisa digunakan adalah menggunakan survei online seperti Google Form dengan membagikan link atau barcode ke orang yang disurvei untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak pada zona yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak dengan pelaku perjalanan atau orang yang disurvei. Berikut merupakan contoh formulir survei home interview. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pemodelan bangkitan perjalanan. Pemodelan bangkitan perjalanan. Perencanaan transportasi dikenal sebagai 4-step travel demand model. Yang pertama, bangkitan perjalanan atau trip generation model. Yang kedua, distribusi perjalanan atau trip distribution model. Yang ketiga, pemilihan jenis kendaraan atau modal split. Yang keempat, pemilihan rute perjalanan atau traffic assignment. Trip generation model. Definisi dari pemodelan bangkitan perjalanan atau trip generation model adalah suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau berasal dari suatu zona atau tata guna lahan, trip generation, dan jumlah pergerakan yang tertarik kepada suatu tata guna lahan atau trip attraction. Trip generation mencakup dua hal. 1. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, seperti pada gambar A, arus meninggalkan zona I. Yang kedua, lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi, seperti pada gambar B, arus menuju zona C.
terdapat 3 langkah permodelan. 1. Pembatasan daerah studi dengan cara pembuatan garis kordon atau cordon line. Cordon line terdiri dari 2. Yang pertama, internal cordon dengan bagi daerah studi, dan eksternal cordon yang membatasi daerah studi. Langkah yang kedua adalah pembagian zona. Sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama. Untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Langkah yang ketiga adalah melakukan survei. Terdapat 3 survei yang harus dilakukan. 1. Lalu lintas atau traffic survey. 2. Asal tujuan atau origin and destination survey. Yang ketiga, wawancara dari rumah ke rumah atau home interview survey. Sumber data. Pembangkit perjalanan adalah yang berasal dari rumah. Untuk mengetahui bangkitan, dapat dilakukan dengan wawancara dari rumah ke rumah atau survei home interview. Sedangkan, bangkitan yang berasal dari luar daerah studi dapat diketahui dengan cara survei asal tujuan. Contoh penarik perjalanan adalah kantor, sekolah, pertokoan, atau rumah sakit. Hal-hal yang berkaitan dengan bangkitan. Yang pertama, tipe tata guna lahan menimbulkan bangkitan berbeda karena 1. Tipe lalu lintas, seperti pemukiman, pendidikan, atau sebagainya. Yang kedua, tipe moda, seperti truk, pejalan kaki, mobil pribadi, atau yang lainnya. Yang ketiga, tipe waktu lalu lintas atau peak hour. Jumlah aktivitas atau intensitas bangkitan juga bervariasi, tinggi, sedang, ataupun rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Bagus Yuda Wijaya, nomor taruna 1902065, kelas 2.5 MTJ, program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Di sini nanti saya akan mensimulasikan cara survei wawancara rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan survei HI atau survei home interview. Di sini nanti saya akan menggunakan metode yaitu menyebarkan link Google Form untuk pengisian partisipan di daerah saya yang saya survei. Dan nanti akan saya paparkan juga hasil survei yang saya dapat beserta laporan yang telah saya buat. Selamat siang, Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen, yaitu memenuhi mata kuliah yang saya dapat. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Wijaya, dari Sekolah Kedinasan PTDIS TTD. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk survei wawancara rumah tangga. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu survei wawancara rumah tangga atau yang biasa disebut dengan survei HI atau home interview. Jadi di sini survei HI itu survei yang dilakukan dari rumah ke rumah, yaitu saya telah sudah membuat daerah yang telah saya survei nantinya. Kebetulan daerah yang saya survei yaitu daerah sini, makanya warga masyarakat di sini akan menjadi partisipan yang akan saya survei ini. Yaitu nanti saya akan memberikan link tadi yang sudah saya berikan ke masnya. Silahkan dibuka, Mas. Nah, jadi nanti di dalam link itu terdapat beberapa pertanyaan yang melibatkan perjalanan masnya. Nah, jadi nanti masnya bisa memilih beberapa pertanyaan yang kami berikan. Dan untuk pertanyaan pertama ini, jika masnya bersedia untuk mengisi kuesioner yang telah kami berikan, silahkan tekan opsi bersedia. Lalu berikutnya, nah di sini terdapat data diri, yaitu data diri dari responden, yang mana itu responden yaitu masnya sendiri. Silahkan isi nama.
lalu tekan usia dan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, status anggota keluarga masnya sebagai anak, dan pekerjaan. Lalu pendapatan di sini yaitu pendapatan per bulan. Nah, di sini terdapat jumlah kendaraan yang dimiliki. Jika tidak ada yang dimiliki, silakan tekan opsi yang 0. Lalu tekan berikutnya. Nah, di sini terdapat riwayat perjalanan. Pertama, asal perjalanan. Nah, yang kedua yaitu tujuan perjalanan masnya. Lalu kendaraan yang digunakan waktu perjalanan yaitu sepeda motor, dan durasi perjalanan di sini satuannya menit, Mas. 10 menit. Lalu maksud perjalanan yang masnya tuju. Belanja. Nah, di sini jika sudah benar-benar sesuai apa yang masnya kemarin riwayat perjalanannya, silahkan ditekan kiri, Mas. Nah, di sini masnya sudah membantu saya dalam berpartisipasi mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih, Mas. Nah, jadi masnya udah mengisi semua pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Secara tidak langsung masnya udah membantu saya dalam berpartisipasi mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya. Karena telah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Berikut yaitu analisa data dari hasil survei yang saya peroleh. Saya mengambil sampel responden yaitu 120 orang. Yang pertama, hasil dari kuesioner partisipan status anggota keluarga yaitu terbanyak anak sebanyak 47,5%, dan usia yang paling mendominasi yaitu 19 tahun. Lalu jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 65%. Pekerjaan yang paling mendominasi riwayat perjalanan yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 25,8%. Lalu asal perjalanan di sini yaitu Desa Karungan sebanyak 82,5%, dan tujuan perjalanan paling banyak yaitu Desa Sambirjo sebanyak 28,3%. Kendaraan yang digunakan yang mendominasi yaitu sepeda motor sebanyak 85,8%. Lalu maksud perjalanan yaitu berbelanja sebanyak 54,2%. Dan jumlah pendapatan dari responden yang paling banyak yaitu kurang dari 1 juta sebanyak 45,8%. Dan jumlah kendaraan yang dimiliki yang paling banyak dimiliki yaitu sepeda motor. Lalu durasi perjalanan yang paling mendominasi selama 10 menit. Lalu di sini terdapat kesimpulan yaitu dari data yang saya peroleh dari hasil survei wawancara rumah tangga ini, Desa Karungan merupakan daerah pedesaan. Kelompok umur yang tertinggi yang melakukan perjalanan yaitu pada usia 19 tahun, di mana kebanyakan dari mereka melakukan perjalanan ke Kelurahan Sambirjo, dan penduduk usia lebih dari 30 tahun. Banyak yang melakukan perjalanan di dalam zona internal, sebab penduduk Desa Karungan merupakan petani atau buruh harian lepas. Hal ini diperkuat karena banyaknya sawah dan perkebunan di Desa Karangwaru, sedangkan penggunaan kendaraan terbanyak adalah menggunakan sepeda motor. Untuk yang banyak melakukan perjalanan yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa. Hal ini diperkuat karena banyaknya orang tua yang sering menyuruh anak-anaknya untuk membelikan sesuatu, dan diperkuat lagi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk berbelanja. Karena memang di Desa Karungan ini sangat kurang untuk pusat perbelanjaannya. Masih banyak lahan kosong dan pertanian. Masyarakat enggan untuk membuat pertokoan sebagai ladang usaha mereka.
malah memilih sebagai bercocok tanam di sawah. Dan kendaraan yang paling banyak digunakan untuk berpergian adalah sepeda motor, karena memang banyak usia 19 tahun yang belum bisa mengendarai mobil, ditambah lagi kondisi keluarga yang tidak memiliki mobil. Saran dari saya yaitu di Desa Karungan ini harus lebih baik lagi dalam memanfaatkan lahan yang diperuntukkan sebagai ladang usaha. Misal pembangunan ruko-ruko di sepanjang jalan dan menambah lagi pusat perbelanjaan yang komplit. Karena dari data di atas terlihat jelas banyak masyarakat Desa Karungan untuk keluar dari desa dengan maksud tujuan yaitu berbelanja. Maka dari itu hal inilah yang seharusnya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk membangun pusat perbelanjaan agar masyarakat tidak lagi jauh-jauh keluar desa untuk berbelanja. Sedikit pemaparan dari saya yang sangat singkat. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Siap, terima kasih. Jadi seperti itulah simulasi survei wawancara yang saya buat dan beserta pemaparan laporan yang sangat singkat yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Dafa Alifiansyah, notar 1902082. Mohon izin untuk memaparkan atau memberikan video cuplikan dalam wawancara survei home interview. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu survei home interview itu sendiri. Survei HI atau survei home interview ialah survei yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data asal tujuan perjalanan orang dari zona lalu lintas satu menuju zona lalu lintas yang lain untuk keperluan studi perencanaan transportasi. Tujuan survei HI itu sendiri bertujuan untuk mengetahui karakteristik pelaku perjalanan, mengetahui potensi bangkitan perjalanan, mengetahui distribusi perjalanan antar guna lahan, mengetahui maksud perjalanan, mengetahui pemilihan moda pelaku perjalanan, mengetahui pemilihan rute pelaku perjalanan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan. Ruang lingkup survei itu sendiri saya membagi dalam 4 zona, yang mana kelurahan Serasan Jaya ialah zona 1, zona 2 ada kelurahan Kayuara, zona 3 kelurahan Suak Baru, dan zona 4 kelurahan Balayagung. Apa saja sih yang dibutuhkan data dalam survei itu? Yang dibutuhkan dalam survei tersebut ialah data tujuan perjalanan, maksud perjalanan, pendapatan, kepemilikan kendaraan, kendaraan yang digunakan atau moda yang digunakan, jenis pekerjaan, umur, dan hal tersebut diwawancarai kepada pelaku. Selanjutnya saya akan menampilkan video cuplikan survei wawancara home interview. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Boleh waktunya sebentar? Boleh? Bapak, saya dari itu Fakultas ITB, Bu. Saya mohon waktunya bentar untuk wawancarai Bu untuk kebutuhan survei kami. Nah, silakan duduk. Baiklah Bu, jadi kami akan mensurvei, namanya itu survei home interview. Jadi kami itu survei untuk menanyakan perihal perjalanan yang Ibu lakukan selama sehari ini. Iya. Dari rumah kemana gitu ya. Iya. Baik, saya akan bertanya untuk misal Ibu tadi pagi pernah melakukan perjalanan nggak Bu? Kemana? Pernah. Tadi. Barusan Iya. pagi. Oh, tujuan perjalanan Ibu kemana Bu?
Kelurahan Balai Agung. Balai Agung. Oh, di sana udah. Balai Agung. Oh. Waktu perjalanan Ibu berangkat itu pukul berapa? Pukul 8 pagi. 8 pagi. Berarti tibanya? 8:15 menit. Jadi dari sini pukul 8. Nah, Untuk sampai sana 8:15. 15 menit ya. Untuk maksud perjalanan sendiri Ibu untuk ke Kelurahan Balai Agung sendiri itu untuk bekerja, ibadah atau rekreasi sosial? oh, untuk beribadah Beribadah. ke masjid. Masjid. Oh, Masjid. Untuk status di keluarga sendiri sebagai seorang ibu ya. ya, Untuk pekerjaan Bu? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan tadi pagi melakukan perjalanan Bu ya. Moda yang Ibu gunakan itu apa pakai angkutan umum atau kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi roda 2. Roda 2 motor. Ya, motor. Oh, baik. Untuk jumlah kendaraan yang Ibu miliki ada berapa Bu? Ada 2. 2. Roda 2. Oh, roda 2. Kira motor. Motor. Kedua-duanya motor. Ya. Baik. Baik, itu saja Bu. Survei yang saya lakukan. Baiklah, untuk kemudian data yang Ibu berikan dan informasi yang Ibu berikan akan kami olah di survei nanti, dalam survei home interview nanti. Baiklah Bu, maaf segala waktunya. Tidak apa-apa. Saya berterima kasih banyak Ya. atas partisipasi Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Enggi Nova Widyastuti, noter 1902102, nomor absen 06, kelas MTJ 2.5, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membuat video tentang simulasi survei home interview atau wawancara rumah tangga dan permodelan perbangkitan perjalanan. Dalam survei home interview atau survei wawancara rumah tangga dilaksanakan untuk mengetahui penyebaran perjalanan anggota keluarga yang dilakukan pada hari normal dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada dalam satu daerah studi. Di sini saya akan melaksanakan survei home interview atau survei wawancara rumah tangga di daerah Kelurahan Keret, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimana dengan keterbatasan tenaga dan waktu sehingga hanya menggunakan beberapa sampel saja dalam satu keluarga. Berikut merupakan daerah dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum dilaksanakan survei home interview atau survei wawancara rumah tangga dalam kondisi pandemi saat ini, maka kita melakukan survei home interview atau survei wawancara rumah tangga dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta menjaga jarak. Dalam melaksanakan survei home interview atau survei wawancara rumah tangga, ini kita telah menyiapkan kertas formulir yang digunakan untuk menanyakan pada anggota keluarga tentang beberapa pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Yang ditanyakan seperti jumlah anggota keluarga, usia, pekerjaan, dan penghasilan yang didapatkan, serta asal tujuan perjalanan dan kendaraan yang sering digunakan. Setelah dilakukannya survei home interview atau survei wawancara rumah tangga, maka surveyor melakukan pemasukan data hasil survei ke dalam form agar mengetahui hasil dari survei yang dilakukannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelan bangkitan dan tarikan. Berikut penjelasannya. Berikut merupakan penjelasan pemodelan bangkitan dan tarikan. Perencanaan transportasi terbagi menjadi bangkitan perjalanan atau trip generation model, distribusi perjalanan atau trip distribution model, pemilihan jenis kendaraan atau modal split, pemilihan rute perjalanan atau traffic assignment.
Trip generation, tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Mencangkup lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi dan lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi. Langkah pemodelan, pembatasan daerah studi atau membuat garis kordon atau cordon line. Internal cordon yaitu membagi daerah studi, external cordon yaitu membatasi daerah studi. Pembagian zona sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama. Untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Surveinya terdapat lalu lintas atau traffic survey, asal tujuan atau OD survey, wawancara dari rumah ke rumah atau home interview survei. Sumber data, pembangkitan perjalanan yaitu rumah, untuk mengetahui bangkitan yaitu wawancara dari rumah ke rumah, bangkitan yang berasal dari luar daerah studi atau survei asal tujuan, kantor, sekolah, pertokoan, rumah sakit yaitu penarikan perjalanan, yaitu ada bangkitan. Terdapat tipe tata guna lahan menimbulkan bangkitan berbeda karena tipe lalu lintas atau permukiman, pendidikan, dan lain sebagainya. Tipe mode truk, pejalan kaki, mobil pribadi. Tipe waktu lalu lintas atau peak hour. Terdapat juga jumlah aktivitas atau intensitas terdiri dari tingginya atau rendah dan sedang. Mohon izin Pak, demikian video simulasi mengenai survei home interview atau survei wawancara rumah tangga dan penjelasan pemodelan bangkitan dan tarikan. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Gede Astika Dean Putra, nomor Taruna 1902-130, kelas 2.5 MTJ. Izin Pak, izin memberikan contoh simulasi survei home interview dan penjelas tentang permodelan. Survei home interview adalah survei yang dilakukan dengan cara wawancara ke rumah-rumah warga bertujuan untuk mengetahui pola perjalanan dari rumah ke asal tujuan. Sebelum pelaksanaan survei home interview, perlu dilakukan pembuatan formulir survei dan persiapan peralatan-peralatan yang diperlukan saat survei. Selanjutnya akan dilaksanakan survei lokasi untuk mengetahui daerah tempat tinggal yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan survei home interview. Pada tahap pelaksanaan survei home interview, surveyor langsung turun ke lapangan dengan ke rumah-rumah penduduk melakukan tanya jawab dengan narasumber. Sebelum melaksanakan tanya jawab, surveyor menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya dalam pelaksanaan survei home interview. Adapun pertanyaan yang diajukan seperti nama, umur, jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, penghasilan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, maksud perjalanan, pekerjaan anggota keluarga, jumlah perjalanan, dan total biaya yang dikeluarkan. Berikut pelaksanaan surveinya. Untuk tahapan ini, yaitu dilakukan sesudah pelaksanaan survei home interview dan dilanjutkan dengan menginput data sesuai dengan data-data yang sudah didapat di lapangan dan dilakukan pengolahan data hasil dari survei tersebut. Mohon izin Pak, izin menjelaskan tentang permodelan. Yang pertama ada trip generation. Trip generation bangkitan atau tarikan. Dari itu ada tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau suatu zona. Yang mencakup yang pertama ada lalu lintas meninggalkan lokasi, yang kedua ada lalu lintas
menuju lokasi. Langkah-langkah permodelan. Yang pertama ada pembatasan daerah studi atau pembuatan garis gardon yang dibagi menjadi internal cordon dan eksternal cordon. Yang kedua ada pembagian zona. Sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama dan dimudahkan berdasarkan pada pembagian daerah administratif. Yang ketiga ada survei. Survei terdiri dari survei lalu lintas atau traffic survei. Yang kedua ada asal tujuan atau OD survei. Yang ketiga ada wawancara dari rumah ke rumah warga atau home interview survei. Adapun sumber data, yang pertama ada pembangkitan perjalanan. Yang kedua untuk mengetahui bangkitan dengan wawancara dari rumah ke rumah. Yang ketiga ada bangkitan yang berasal dari luar daerah studi atau survei asal tujuan. Yang keempat ada kantor, sekolah, pertokoan, yaitu penarikan perjalanan. Adapun sumber data yaitu bangkitan. Pertama adalah tipe tata guna lahan menimbulkan bangkitan yang berbeda. Terdiri dari tipe lalu lintas, tipe moda, dan tipe waktu lalu lintas. Yang B ada jumlah intensitas, yaitu terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Pendekatan model. Yang pertama adalah multi regresi, mencari hubungan regresi antara perjalanan yang dibangkitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua adalah kategori, yaitu membagi tips perjalanan yang dibangkitkan menjadi pembagi kategori. Mohon izin Pak, izin menyampaikan. Sekian pemaparan tentang simulasi survei home interview dan penjelasan pemodelan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingannya Pak. Siap, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, mohon izin perkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Daul Rasuda, Notas 1902-149, kelas MTJ 2.5 akan jelaskan tentang simulasi survei home interview dan bacaan permodelan. Di sini yaitu survei home interview adalah survei wawancara ke rumah-rumah warga untuk mengetahui pola perjalanan dari asal ke tujuan tempat warga tersebut. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu surveyor sedang mempersiapkan peralatan serta formulir untuk wawancara pada survei home interview sebagai video berikut. Selanjutnya, setelah melakukan perencanaan, surveyor menentukan lokasi untuk wawancara atau melihat situasi di sekitar lokasi yang akan diwawancara oleh si surveyor. Untuk tahap selanjutnya, surveyor turun langsung ke lapangan, ke rumah penduduk, melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber. Sebelum melaksanakan sesi tanya jawab, surveyor menyampaikan kepada narasumber maksud dan tujuan ia melaksanakan wawancara, serta di musim pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini, surveyor juga tidak luput menyampaikan kepada si narasumber agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan cara penggunaan masker yang benar. Selanjutnya, surveyor juga menyampaikan maksud dan tujuan surveyor melakukan wawancara home interview tersebut dan menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu jumlah anggota keluarga, nama yang diwawancara, kepemilikan kendaraan yang ada di keluarga tersebut, pekerjaan si narasumber, penghasilan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, jarak yang ditempuh, dan lama waktu yang ditempuh, serta biaya perjalanan. Dan tidak lupa pola perjalanan yang telah ia laksanakan pada hari ini.
Setelah surveyor melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber, surveyor juga tidak lupa memastikan kembali data apakah data yang dinyatakan sudah benar. Ketika data dinyatakan sudah benar, surveyor mengucapkan terima kasih dan mohon pamit kepada narasumber. Mohon izin Pak, izin membacakan tentang permodelan, yaitu tahapan pemodelan yang perkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik suatu tata guna lahan atau zona yang mencakup, yang itu pertama lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, yang kedua lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi. Berikutnya adalah langkah-langkah permodelan. Yang pertama yaitu pembatasan daerah studi atau pembuatan garis kordon line yang terbagi atas dua, yaitu internal kordon dan eksternal kordon. Internal kordon yaitu merupakan pembagi daerah studi, yaitu lalu yang kedua yaitu pembagian batasi daerah studi. Yang kedua ada pembagian zona, sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama. Untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Yang ketiga yaitu survei. Survei ada tiga, yaitu lalu lintas atau traffic survey, asal tujuan origin atau destination survey atau OD survey. Yang terakhir adalah wawancara dari rumah ke rumah atau yang sering disebut dengan home interview. Lalu sumber data. Untuk sumber data bangkitan perjalanan yaitu adalah rumah. Untuk mengetahui bangkitan, kita harus melakukan wawancara dari rumah ke rumah. Selanjutnya, setelah rangkaian survei wawancara dilaksanakan oleh surveyor selanjutnya akan menginput data yang telah didapatkan dari narasumber untuk dijadikan data yang matang, kemudian disajikan sesuai dengan pedoman survei home interview. Mohon izin Pak, sekian video simulasi survei home interview dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon untuk bimbingannya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.